Udah kelihatan? Kelihatan teman-teman? Yes. Oh, B. Langsung B. Wah, ini langsung ngejawab. Langsung. Ini kayaknya kalau soal-soal kayak gini langsung set jawabannya cepat ya, Kak Irfan ya. Iya, ini nggak boleh ada salah lagi ya. Ini udah sering banget nih kayak gini nih. Dengan berbagai macam variasi nih Kak Iwan. Betul. Ada banyak banget ya teman-teman variasinya. Ini salah satu variasinya juga. Ya, coba kasih tahu alasannya dong. Yang jawab B, oh, B aja. Ada yang, oh tapi ini jawab A nih Kak Iwan. Ayo yang menjawab A apa alasannya, yang B apa nih? Tapi mayoritas B ya, Kak Irfan ya. Iya, mayoritas B nih. Ayo, apa jawabannya nih? B atau A? Kenapa Coba kasih menjawab B, teman-teman? mumpung Coba. soal, iya mumpung soalnya masih gampang nih. Cepet, mau via chat boleh, mau via apa namanya, open mic juga boleh. Itu masih ada yang nanya kenapa bisa A. Mungkin dia jawabnya B. Terus nggak lebih tinggi dari itu. Ayo, ada yang berani open mic? Yang Ayo, di ayo, unmute? ayo. B karena bilangan genap, polanya ditambah 2. Di unwin kan terus jadi B. Gimana? Maba ITB 2022 loh, Maba ITB 2022. Malu sama Kak Iwan ah. Kalau masuk ITB harus hukum. Oh ini udah ada nih. Calon Maba UGM. Oh yang sekarang calon Maba UGM sama Kak Tio Bagaskara. 10 bagi 5. Oh ini dikali. Oke, agak mirip ya calon Maba UGM sama Kak Tio Bagaskara nih. Kalau aku berpasangan gitu Kak 5, 6, 7, 8. Oke, kalau nyerot 5, 6, 7, 8. Calon Maba ITB mau ngasih jawaban? Ini Kak Santi gimana Kak Santi? Kayaknya kepencet. Oke. Oke, kita bahas ya. Siapa yang Ya, benar? ini mesti langsung bahas aja nih Kak Irfan nih. Ya, Kita langsung bahas cepat. ya. Mungkin kalau kita lihat ya, teman-teman ya, ini jawaban di antara jawaban teman-teman, ini kayaknya jawaban dari calon maba UGM sama Tio Bagaskara ini jawabannya betul ya. Iya. Memang seperti itu argumentasinya. Jadi kita ngelihat di sini ya teman-teman ya. 2 dengan 10. 2 dengan 10 itu kan kali 5 ya teman-teman ya. 2 kali 5 dapat 10. 6 dengan 36 itu kan kali 6 teman-teman. 6 kali 6 dapat 36. 8 dengan 57 itu kali 7. Ya. Jadi 5, 6, 7 berarti yang ini polanya kali 8 teman-teman ya. 8 kalikan X sama dengan 80. Berarti 8X sama dengan 80. Dapat X-nya adalah 10. Ini dia jawabannya. Jadi selamat buat teman-teman yang menjawab yang B ya. Mantap. Nggak nyampe 30 detik Kak Iwan ya. Iya betul Kak Irwan. Gampang banget. Ada pertanyaan? Ada yang masih nggak ngerti? Harusnya udah ngerti lah. Kalian masih nggak ngerti sih. Iya. Ini udah berulang kali yang kayak gini. Iya, aman katanya Kak Iwan. Oke, lanjut. Oke, kita lihat dulu pollingnya berarti Kak Iwan. Yang ini Polling. kalian Iya, pokoknya kita lihat nggak boleh polling salah. teman-teman. Iya. Berarti ini Ya, termasuk yang banyak yang ngejawab ya Kak Irfan ya. ya termasuk banyak dan soalnya juga jadi poinnya mudah, poinnya nggak gitu besar. Tapi masih ada yang salah jawab ya. A sama Betul. Ini D. yang A sama D lumayan gede nih. Iya, jadi yang buat jawab A sama D itu tolong di ini ya, tolong dipikirkan lagi. Kalau kalian mau lulus UTBK, ya untuk soal yang tadi kayaknya kalian berarti materinya masih jauh tuh. Gitu. Jadi kalian harus belajar lebih serius lagi. Untuk yang jawab B, selamat kalian nomor 1 benar. Itu yang jawab E ada masalah apa? Emang E jawabannya apa Kak Iwan? Bentar kita lihat. Yang E13. 13. Iya, apa ya ininya? Ini genap semua padahal. Oke, berarti nomor 1 kita anggap kalian semua benar ya. Nggak boleh ada yang salah tuh nomor 1. Oke. Kak Atta Hilmi, jawabannya apa?
Masih ingat nomor 1 jawabannya apa? Coba kasih lihat Kak Iwan. Nomor 1 soalnya. Nomor 1 yang ini, Kak Iya, iya. Kak Atta Hilmi, jawabannya apa? Hilang. Oke, kita lanjut dulu soal nomor 2. Oke. Siap ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ini juga pasti gampang teman-teman ya. Ya, monggo. Silakan, kira-kira apa jawaban teman-teman? Mesti baca ini mah ya. Awas jangan sampai salah ngebaca nih. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata 200 per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling besar? Aduh, tebang banget. Cuma nyari mana yang paling besar. 5 buku masing-masing 60 kertas. Wah, ini Aduh. kayaknya cece-cece semua ini Karvan ya. Ini kayaknya nggak perlu dibahas kayak gini. Ya nggak usah dibahas lah ya. Ini soal bonus buat kalian. Bahaslah Kak Tio, bagus lah. Tinggal dikali nggak sih? Iya. Ada yang panik. Tinggal dikali nggak sih? Nanya caranya. Oke, bentar. Di sini ada Kak Nigel Kris kayak. Coba. Kalau ada Kak Nigel Kris, boleh angkat tangan? Kak Nigel. Iya, Nigel Kris ada di sini. Nah, ini dia, Kak Nigel. For your information ya, Kak Nigel ini beberapa kali live class ada di urutan 5 terbesar nih. Mantap. Besok diumumin ya siapa aja pemenang apa namanya? Top 5-nya lah, kira-kira top 5. Iya, dari hasil live class. Kalau kemarin kan belum diumumin tuh, nggak sempet diumumin. Gitu, kalau besok diumumin. Sekarang kita tanya Kak Nigel. Kak Nigel, jawabannya apa? Ya, gimana Kak Nigel? Jawabannya C, Kak. Oke. Ya, kita coba bahas aja Kak Iwan. Apakah benar C? Aduh, Tinggal kayaknya dikali ini terlalu aja. gampang untuk dibahas Kak. Tapi nggak apa-apa lah. Iya nih, harusnya nggak usah dibahas ya. Oke, Nggak ini apa-apa lah. pembahasannya justru betul ya teman-teman ya. Lihat komentar, tinggal dikali aja. Betul, ini tinggal dikali aja. Ya, jadi tinggal dikaliin aja. 5 buku masing-masing membutuhkan 60 kertas. Berarti kan berapa banyak kertasnya ya? 5 kalikan 60 dapat berapa? 300 gitu ya. Kemudian yang B 6 kalikan 50 dapat 300 juga. 7 kalikan 75 dapat berapa tuh? 5 5 berapa tuh? 52 ya. 525 ya. 525 tuh. 8 buku kalikan 62 ya. 8 kali 62 berapa? 4 96 ya. 496 ya. 9 kalikan 50 450. Di sini tinggal lihat tuh yang paling gede di sini ya. 525 gitu ya. Yang paling gede dikalikan 200 otomatis punya biaya yang paling besar di sini ya. Jadi yang C jauh. Iya. Udah sih cuma gitu aja Kak Irfan ya. Nggak ada. Iya, nggak usah dikali 200 ya. Capek Nggak nanti usah kan. dikali 200. Serius teman-teman ya. Oke, nomor 2 kita lihat pollingnya masih ada yang salah kah? Ya, udah berarti kalian 2 soal benar ya. 2 soal Betul. benar dengan poin yang ya nggak begitu besar ya karena semua benar ya. Apalagi yang ini mungkin tambah kecil ya Kak Irwan ya. Iya, ini tambah kecil karena wah banyaknya 65% loh benar semua. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3 teman-teman siap. Nah, soal kesukaan teman-teman nih. Monggo dijawab apa nih? Sok. Berapa kira-kira? 1, 11, 20, 28, 40, 44, 62. Harus ada itu dong. Caranya Tuh, enggak ini nemu. yang D. Nah, apa nih? Gimana caranya nih?
Aduh, ini kalau ngeliat polanya sih harusnya kalian nemu satu yang unik sih di sini. Ya ini memang lumayan nih Kak Irwan ya soalnya itu. Iya, ini selain pola ada berapa pergeseran. Membingungkan. Dikali nggak sih Kak? Ya coba aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau mengutarakan Pendapatnya silakan. pendapatnya, nggak nemu. Oh, banyaknya kalian nggak nemu ya. Justru soal gini kalian udah sering gini Pak. Nah, aku lemah di materi ini Kak, Kak Budi. Wah, jangan dong. Ini materi ini nggak ada itunya kok, nggak ada rumus-rumus yang aneh-aneh. Itu tinggal Cuman ketemuin polanya aja ya Kak Irfan ya. ya, Tio Bagaskara 496. Oh, tadi jawab yang tadi ya. Mm-mm. Ayo, ada yang bisa jawab? Apakah kita harus mensummon KM Human? KM Human ya. Ini belum hadir kayaknya Kak Irfan ya. KM Human. Ya, ya harus disummon memang orangnya. Ayo, jelasin aja langsung aja, jangan dong. Ayo, kalian harus ada yang ngasih komen dong. Ini Open mic. yang D apa alasannya, yang B kenapa B jawabannya, yang A kenapa A jawabannya. Ya, penalaran serasa kuantitatif. Enggak lah, ini masih cenderung lebih gampang kok, ini cuma biasa aja. Nanti kalian, oh gitu Kak, biasanya kayak begitu. Salpok sampai 20, 40, 60 tapi nggak tahu polanya. Nah, itu Oke, paling itu ya Kak Irfan ya. Mungkin sedikit kasih bocoran ya. iya boleh Kak Nih, Iwan. sama Kakak dikasih bocoran ya. Ini polanya pola barisan bertingkat. Ini biasanya dipelajari di waktu SMP ya, barisan bertingkat. Ayo, masih ingat enggak? SMP. Jadi setelah teman-teman nemuin pola yang pertama dari barisan ini, nanti di pola yang pertama itu punya pola lagi. Nah, ayo, ada yang ketemu. Mario. Oh, pasnya SMP udah lupa. Oke, kayaknya di sini banyak yang gagal ini, Kak Iwan, gagal jawab kayaknya. Karena ngelihat jawabannya banyak yang nggak tahu, ada yang A, B, C, D juga. Yaitu pola kedua yang jarak urutan ganjil. Oke, mungkin KM Human juga belum di Summon belum datang, atau mungkin nggak tahu. Oke, kita bahas aja Kak Iwan kayaknya. Oke, siap ya teman-teman ya, kita bahas ya. Jadi kita pecahkan kebuntuan ini. Kita lihat polanya teman-teman ya. Ingat tadi kan kata kakak, kita temukan pola pertama dulu. Pola pertamanya kita lihat 1 ke 11 berarti nambah 10 ya teman-teman ya. Nambah 10. Kemudian 11 ke 20 nambah berapa nih? Nambah 9 teman-teman ya. Nambah 9. Kemudian 20 ke 28 nambah berapa nih? Nambah 8 ya. Selanjutnya 28 ke 40. Nambah berapa nih teman-teman? Nambah 12 ya. Nambah 12. Lanjut. 40 ke 44. Nambah 4. Lanjut. 44 ke 62. Nambah berapa nih? Nambah 18 ya. Nambah 18. Lanjut. Berikutnya. 62 ke 60. Berkurang 2 ya. Kemudian 60 ke 90 berapa nih? Dapat nambah berapa? 30 ya. 30. Kemudian 90 ke 80 berkurang 10. Oke, selanjutnya di sini sama teman-teman lihat, perhatikan yang ini ya. Nih, 10 ke 8 berkurang 2, 8 ke 4 berkurang 4, 4 ke min 2 berkurang 6, ya. Min 2 ke min 10 berkurang 8, berarti berikutnya
berkurang 10 ya, berarti ini minus 20 ya. Udah dapat nih teman-teman ya. Minus 20 nih. Oke, selanjutnya untuk yang ini ya, teman-teman ya, yang 9 ke 12, 12 ke 18, 18 ke 30. Nah, ini polanya gimana nih? Yang ini kayaknya berapa nih? 9 tambah 3 kayaknya ya. Oke. Kita tambah 3, kemudian tambah 6 ya. Kemudian tambah berapa nih? Tambah 12, kelihatan 3, 6, 12 kali 2 ya teman-teman ya polanya. Berarti berikutnya adalah tambah 24. Berarti ini 54. Oke, jelas ya? Udah ketahuan ya berikutnya ya. Oke, selanjutnya, nah di sini tadi kita tuliskan dulu ya yang di atasnya itu satu, satu, kemudian 11, kemudian 20, berapa nih 28, 40, 44, kemudian 62, selanjutnya 60, 90, kemudian 80 ya. Berarti 80 tambah 54 berapa nih? Dapat 134 ya, cuma ada satu sih, 134 aja udah. Nggak ada yang lain gitu ya teman-teman. Itu dia jawabannya ya teman-teman. Ya, jadi ini ilmu baru buat kalian bahwa ada ini bertingkat. Jadi kalau kalian nggak nemu pola dari sini, kemungkinan bisa jadi itu barisan bertingkat atau pola bertingkat. Nah, cara pola bertingkat tuh ya kayak gini. Gitu. Jadi kalian cari dulu polanya dengan yang sederhana. Kayak tadi kan Kak Iwan nyari dikurangi 2, kurangi 4, kurangi 6. Nah, itu baru dibalikin ke apa namanya? Ke pola yang awal. Kira-kira Betul. kayak gitu. Jadi ini lumayan memang agak sedikit rumit ya teman-teman ya. Karena kan kemarin-kemarin udah yang gampang. Nah, sekarang kita lihat soal yang rumitnya gimana. Betul. Jadi kalian kalau dapat di UTBK kalian ngerasa gampang, ya ntar lagi dapat soal yang mungkin kalian keblinger. Kok ini susah ya? Gitu. Tapi yang penting kalau kalian ikut live series atau kalian ikutan mini tryout atau kalian buka pembahasan soal yang ada di aplikasi jurnal, itu pasti kalian bakal banyak dapat insight lah, ilmu-ilmu. Oh ternyata kayak gini, oh ternyata soal itu bisa kayak giniin. Dan nggak selalu TPS ya, ada matematika, kimia, ada sosum juga. Nah itu fungsinya kalian belajar tuh ya itu. Jadi kalian bisa tahu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan teman-teman, bertanya. Rumit. Monggo. Iya dong, rumit kan UTBK ya. Soalnya juga soal HOTS. Kalau nggak rumit, namanya soal PR. Gitu. Bisa ya? Nah, nggak paham Kak yang dihapus tadi? Oke, barusan yang dihapus ya. Coba tuh kita tuliskan lagi ya. 9 sama 12. Ini nambah berapa? Nambah 3 kan? 12 ke 18. Nambah berapa? Nambah 6 gitu kan? 18 ke 30. Nambah 12 gitu kan? Berarti berikutnya, lihat polanya. Ini kan ke sini apa? Kali 2. Ini kali 2. Berarti berikutnya berapa? Ya kali 2, berarti 24 ya. Berarti dari 30 ke sini. Berarti nambah 24. 30 tambah 24, 54. Ya, lalu 80 tambah 54. Berarti kayaknya harus ditulis Kak Iwan di sebelah 80 tuh. Yang sebelah mana Kak Irwan? Sebelah 80 berarti 80 tambah 54 kan 134. Betul, ini ya. Berarti Iya, 80. Nah, di sini mungkin. Untuk iya, yang setelahnya ya. Untuk yang iya. setelahnya ini nih. Nah, yang ini tuh berarti 80 tambah 54. Berikutnya yang ini, bagian yang ini berarti 80 tambah 54 dikurang 20. Iya, berarti hasil 134 dan yang dikurang 20 berarti 114. Oke, itu ya. Sebenarnya kalian kalau udah punya aplikasi Java tuh enak, kalian bisa ngulang sendiri di aplikasi ya. Wah, ini kayaknya Kak I'm Human
tersumon muncul. Waduh, ngeri. Sudah mulai muncul. Soal ini di UTBK jumlah skornya banyak nggak Kak? Oh, kalau jumlah skor beda-beda ya. Kalau ini kalian nggak bisa jawab, banyak yang nggak bisa jawab, ternyata kalian bisa jawab dan benar, ya kalian nilainya gede banget ya. Betul. Betul kata Kak Sisi tuh, tergantung. Nah, I'm human tuh. Hai Kak, lu kemana aja I'm human? Telat masuk. Udah disumon loh dari tadi. Oke, kalian bisa ya. Ingat nanti sesi screenshot ada di akhir ya. Yang jelas kalian udah tahu polanya tadi gimana. Ini untuk barisan bertingkat. Betul kata Kasami, kalau susah skornya banyak. Nah, sekarang kita lihat nih berapa banyak polling yang ada di soal nomor 3. Ya, apakah ini termasuk susah atau justru gampang ya Kak Irfan ya? Iya, betul banget. Oh, ternyata susah Kak Irfan. So, kalian bisa lihat di sini ya, orang yang jawab D itu, wah, rezekinya gede banget tuh, karena nilainya dapat banyak. Rezeki anak soleh ya. Rezeki anak soleh loh. Jadi kalian kalau ngasal, ternyata bener jawabannya D, yang lain salah loh. Lihat tuh. Kalian bisa lihat lah dari sini. Apa namanya, yang jawab salah tuh banyak banget. Terus kalian kalau bener ya udah jelas, kalian poinnya gede banget tuh di UTBK. Gitu. Mungkin ada yang sama-sama dari 10 soal salah satu, tapi mereka salah satunya di sini. Kalian salah satunya di yang paling gampang. Ya nilai kalian lebih besar. Karena kalian bener di soal yang lain salah, kalian bener. Jadi misalkan kalau 10 soal nilainya 1000 misalkan. Yang lain sama-sama salah satu. Yang lain nilainya 900, kalian juga salah satu. Tapi kalian walaupun salah satu mungkin nilainya bisa 950. Nah, kira-kira gitulah. Kalau kalian kalau apa sering lihat yang terutama yang premium member ya, kalau kalian di menu live class kalian bisa lihat itu ya kan, passing grade-nya tuh, kalian bisa lihat passing grade-nya, kalian bisa lihat rankingnya, itu kalian kelihatan tuh si ini jumlah benar 8 nilainya segini, ada lagi jumlah benar 8 tapi nilainya beda. Nah itu kalian kelihatan, oh berarti saya salah di soal yang sulit, kira-kira gitu. Oke, soal nomor 3 kalian udah paham ya. Kalau keluar di UTBK jangan panggil Kak Iwan atau jangan panggil Kak Irfan, karena kita nggak akan datang. Gitu. Oke. Gimana teman-teman? Cukup? Kita lanjut? Lanjut ya. Sip. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Nah, monggo. Aduh, ini statistik soal banget. Bacaan. Mana pertanyaan Bu ini yang benar? Ini sih nggak usah nggak usah dibahas. Harusnya buat kalian ini cukup gampang sih. Pernyataan Ibu ini yang benar. Negara dengan populasi terbesar memiliki jumlah pengguna internet terkecil. Itu kalian tinggal samain aja sama yang di tabel ya. Ini nggak ada rumus sama sekali. Nggak pakai rumus. Ya kalian tinggal lihat aja yang A benar atau salah tuh. Negara dengan populasi terbesar. Apa tuh berarti? Tiongkok ya. Memiliki jumlah pengguna internet terkecil. Apakah betul? Internet terkecil adalah 49, Korea Selatan. Udahlah kita lihat di chat nih siapa yang ini. C semua. Oke, udah kalau C semua berarti kurang besar Kak. Itu di kalian bisa di zoom kan? Kalau kalian ngerasa kurang besar di HP kalian, itu tinggal di zoom aja, itu bisa kok di HP kalian di zoom ya. Gitu. Oke, gimana nih? Yang C, negara dengan populasi terbesar memiliki proporsi pengguna internet tertinggi. Nah, ini yang jadi akar permasalahannya teman-teman. Proporsi itu apa sih? Nah, ini nih. Proporsi itu apa sih? Nah, itu kan ya jadi permasalahan. Soalnya yang kasih lainnya, bocoran ya. Proporsi itu maksudnya adalah perbandingan. langsung berubah. Jawabannya dia langsung berubah. Perbandingan pengguna internet dengan populasinya, mana yang paling tinggi atau mana yang paling rendah sesuai informasi. Ayo.
Nah, ayo. Ini angkat tangan. Ini mau kemana nih? Mau nanya atau mau izin ke belakang atau kepencet? A. Oh, berubah jadi A. Loh, A nggak ada kata-kata proporsi. A. Cuma negara dengan populasi terbesar memiliki jumlah pengguna internet terkecil. Sesimpel itu kalau yang A itu. Ayo. Proporsi ya, teman-teman ya. Iya, akhirnya mulai banyak C, D, kayaknya E deh. Ya, mulai banyak yang gitu. Aduh, kita lihat berarti hasilnya ya berapa banyak yang nilainya bagus nih. Soalnya soal nomor 4 banyak yang kecelek kayak gitu. Karena mungkin itu ya Kak Irfan ya, yang jadi inti permasalahannya itu proporsi itu apa? Nah itu ya. Karena ini bahasa yang Iya, dipakainya bahasa yang istilahnya kekinian ya teman-teman ya. Jadi biasanya kan yang dipakai itu rasio atau apa gitu ya. Nah ada bahasa kekinian itu proporsi ya. Bahasa ilmiah mungkin ya teman-teman ya, proporsi. Jadi proporsi itu lebih ke arah ke peluang teman-teman ya. Peluang atau perbandingan antara pengguna internet dengan populasinya. Itu disebutnya iya, proporsi. Makanya disebutnya kan, ini nggak proporsional nih. Nah, dari sana. Proporsional maksudnya adalah betul. sebanding ya, perbandingan. Ya, oke. Dari awal yang C, 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 C semua berubah jadi ada yang jawab A, ada yang jawab E, ada yang jawab C. Gitu. Oke, kita bahas aja ya. Atau Kak Nigel, KM Human, ada yang mau ngasih pendapat? Kalau rasio gimana Kak? Ya rasio nggak apa-apa ya selama kalian ngebandinginnya sama, yang dibandinginnya ya itu nggak masalah. D fix kata Kak Fajar. Kansa terjebak. Masa sih? Oke, kita bahas aja Kak Iwan. Oke, ya siap teman-teman ya. Kita bahas ya. Kita bahas. Oke. Di sini kita suruh nyari pernyataan yang benar ya teman-teman ya, berdasarkan tabel. Yang A, negara dengan populasi terbesar memiliki jumlah pengguna internet terkecil. Jelas ini salah ya teman-teman ya. Lihat di sini populasi terbesar dimiliki oleh Tiongkok ya. Dan pengguna internetnya yang paling gede ya 989. Ini paling gede ya. Jadi harusnya negara dengan populasi terbesar memiliki jumlah pengguna internet terbesar juga ya. Seperti ini yang A keliru jelas ya. Yang B, negara dengan populasi terkecil memiliki jumlah pengguna internet terbanyak. Coba lihat, populasi terkecil di sini di Korea Selatan ya teman-teman ya. Pengguna internetnya 49,42 dan ini yang terkecil, bukan yang terbanyak ya. Yang terkecil malah di sini. Oke, berarti yang B jelas salah. Yang C, negara dengan populasi terbesar memiliki proporsi pengguna internet terkecil. Oke, proporsi tadi perbandingan. Jadi sebenarnya teman-teman membandingkan 989 dengan 1413 dibandingin. Cuma kalau dibandingin kan teman-teman, ini gimana ngebandingin ya lumayan gede misalkan ya. Mesti ngitung sekitar 0, sekian-sekian gitu ya. Jadi yang ini teman-teman dibandingin dengan yang ini. Ya. Ya, terus gimana Kak cara tahu supaya yang ngitungnya nggak lama gitu kan? Oh, ini lama. 989 bagi 1413 gitu kan ya. Maka caranya gini teman-teman. Kita lihat di sini selisihnya. 1413 dengan 989 ini selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Sekitar 500-an ya teman-teman ya. Sekitar 400 atau 500-an. Ya. Selisihnya 400-an. Ya, selisihnya 400-an. Nah, dari semua ini sama teman-teman coba lihat kalau untuk yang Tiongkok selisihnya 400. Lumayan gede ya teman-teman. Kita lihat ada nggak yang di sini justru yang paling kecil selisihnya. Teman-teman lihat di sini Korea Selatan 51, pengguna internet 49, selisihnya cuma 2. Kecil banget teman-teman selisihnya. Semakin kecil selisih, maka proporsinya semakin besar. Ya, berarti yang C jelas keliru ya teman-teman ya. Yang C keliru, yang D justru yang benar di sini ya. Negara dengan populasi terkecil memiliki proporsi pengguna internet tertinggi. Populasinya 51 ya. Pengguna internetnya 49. Berarti ini sekitar berapa persen yang menggunakan internet? Ya. Gede banget ya, teman-teman ya. Sekitar 80%-an menggunakan internet ya. Maka yang ini jawabannya yang D ya, teman-teman. Udah kelihatan.
Gimana teman-teman? Ini logika banget ya. Cuma ya tadi ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman nggak tahu proporsi itu apa ya, memang sulit untuk menjawab soal ini ya. Kecuali kalau teman-teman tahu bahwa proporsi itu maksudnya adalah perbandingan atau Oh, persentase gitu ya. ya. Ya, apa nih? Ya, Ya, ngerti. silakan Kak Hafid, ada pertanyaan gimana? Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, paham, nggak ngerti. Oh, alah gitu, kurang teliti. Tinggal kita cek ya nanti. Apakah yang jawabnya lebih sedikit? Padahal di sini nggak ada hitung-hitungan ya, Garwan ya. Hitungan cuma nyari selisih doang ya, teman-teman ya. Silakan ini angkat tangan, ada apa? Pertanyaan, monggo. Oh, ada 2 yang datang. Kamu nanya tuh apakah Kajian Akademi udah bisa? Udah bisa pun. Di iOS belum ya. Di iOS, kalau untuk yang pengguna iOS, paling masih dari website. Malam Kak, maaf aku mau tanya. Untuk yang opsi E itu kan tulisannya kan proporsi pengguna internet berbanding lurus dengan populasi. Nah, kata berbanding lurus ini tuh maksudnya gimana ya Kak Iwan? Mungkin bisa dijelasin Kak, aku agak sedikit bingung nih Kak. Oke, ya. Gini ya teman-teman ya, kata-kata berbanding lurus maksudnya berbanding lurus tuh gini ya teman-teman ya. Ketika populasinya semakin besar, proporsinya pun semakin besar. Jadi sama-sama naik ya. Populasinya naik, proporsinya naik. Populasinya turun, proporsinya turun. Maka kalau teman-teman nemuin yang kayak gitu, misalkan X-nya naik, Y-nya naik. X-nya turun, Y-nya turun. Berarti ini sama-sama naik, sama-sama turun. Maka sebutnya berbanding lurus. Ya, sebutnya berbanding lurus. Tapi kalau misalkan kebalikannya, X-nya naik, Y-nya turun, atau X-nya turun, Y-nya naik, maka itu disebutnya berbanding terbalik. Ya. Dan yang ini kasusnya adalah berbanding terbalik. Contohnya ini yang D, negara dengan populasi terkecil, tapi proporsinya paling tinggi. Populasinya kecil, proporsinya tinggi. X-nya kecil, Y-nya tinggi. Ya, jadi kalau berbanding lurus maksudnya sama-sama naik, kalau berbanding terbalik berarti yang satu naik, yang satu turun. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Oke. Berarti oke ya. Apa namanya untuk soal kayak gini, ini ilmu baru buat kalian. Ilmu barunya itu maksudnya setiap ada statistik kayak gini, kalian jangan langsung, ini tinggal gini-gini doang. Itu jangan berarti. Kalian bisa langsung cek aja dulu satu-satu, apakah kata-katanya ada yang berbeda. Kayak tadi kan ada kata-kata proporsi. Nah, berarti kalian udah tahu sekarang proporsi itu artinya perbandingan. Kak, ini soal murni. Iya, soal murni. Kalian belum bisa jawab langsung kan ya? Ini artinya soalnya makin mikir. Gitu. Jadi apa namanya, itu gunanya kalian latihan soal. Jadi ingat, kalian nggak pernah rugi kalau ikut pelatihan soal atau ikut live class atau kalian ikutan mini tryout atau kalian ikutan apa, itu kan nggak pernah rugi karena kalian pasti dapat pembahasan, kalian bisa cek sendiri aku salahnya di mana. Jadi kalau ini keluar, yaitu rezeki buat kalian. Gitu kira-kira. Oke, kita cek Kak Iwan. Kita cek ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Berarti ini soal lumayan ya Kak Irfan ya. Tapi kayaknya sih inti permasalahan di situ ya Kak Irfan ya. Ini kebanyakan tadi mengubah jawaban ketika tahu arti proporsi. Iya, betul. Tadi kan pertama kan waktu jawab C semua gitu ya. Nah, itu kan artinya soal ini cenderung soal HOTS ya. High order thinking skill. Soal HOTS itu bukan soalnya susah ya, tapi singkatannya aja udah high order thinking skill. Jadi cuma thinking skillnya yang high gitu. Bukan soalnya yang rumit. Oh, ini harus pakai persamaan kuadrat. Oh, ini harus pakai ini dikali dikuadratin diakar di logaritma. Enggak ya. Kalian soal HOTS itu high order thinking skill. Jadi thinking skillnya aja yang di atas. Nah, itu yang harus kalian perhatiin tuh itu gitu. Jadi sekarang kalau kalian nggak ngerti rumus ya oke, tapi minimal thinkingnya kalian tuh harus lebih tinggi lagi. Betul. High order. Soalnya ada beberapa nih, ada high order thinking skill, itu disebutnya HOTS. Ada yang
low order thinking skill. Itu disebutnya LOTS. Nah, kalian kan karena mungkin kebiasaannya ngerjain PR. Bahkan bisa jadi Kak Irfan ya, soal-soal yang kita anggap rumit ya teman-teman ya. Misalkan integral apa, turunan apa, yang udah jelas maksudnya diintegralin ya gampang integralin. Bisa jadi Ya. bahkan itu tuh soal yang menurut kita sulit, itu tuh sebenarnya termasuk soal lots ya teman-teman ya. Jadi yang Iya, apa ya, jadi cuma tinggal turunin doang udah jelas gitu. Nggak perlu penalaran, nggak perlu berpikir lebih tinggi lagi. iya, tinggal masuk rumus lah. Kira-kira ada rumus AX tambah B sama dengan 0. A-nya dikasih tahu, B-nya dikasih tahu, cari X, yaitu namanya soal lots gitu, tinggal masukin rumus doang. Tapi kalau high order thinking skill itu ya bentuknya kayak gini gitu, ditanya masalah statistik yang gampang, yang menurut kita gampang, ternyata jawabannya susah. Ini kecil banget, 11,3%. Ini yang buat jawab yang ini bener, itu kalian nilainya gede banget. Ini maba ITB, maba UGM nih. Kira-kira gitu. Ya kalian udah nangkap ya maksudnya. Berpikirnya harus lebih tinggi guys. Ya betul banget. Oke. Kayak ini ntar soalnya kayak gini atau hampir sama kayak ini. Ya sama tipenya. Tipenya tipe-tipe soal HOTS gitu. Jadi kalian jangan berpikir kalau soal HOTS itu banyak rumus. Enggak. High order thinking skill. Bukan high order formula skill. Bukan. Kalau formula Formula skill, skill. kalau formula itu kalian ngapalin semua rumus tuh. Oke. Kita lanjut ke Iwan di soal terakhir. Ya, siap ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan soal terakhir teman-teman. Siap-siap. Yuk. Ini mah tuh teman-teman harus sudah mengerti kalau ini mah. Sok, apa jawabannya? Iya. Kan nanti ada recordnya nggak? Recordnya ada di aplikasi itu ya, Jurnal Academy ya, di menu live class. Itu recordnya malah 1-10. Ini kan cuma 1-5 yang dibahas di live class. Di menu aplikasi Jurnal Academy itu nomor 1-10-nya itu ada semua tuh. Gitu. Justru kalian tuh lebih enak kalau pakai di aplikasi itu. Kalian bisa sambil tiduran, kalian nonton videonya. Dapat deh ilmunya. Jadi untuk yang premium lengkap ya Kak Irfan ya. Oh, lengkap banget tuh bisa. Apalagi udah berurut soalnya rapih banget. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Paling nggak bisa akar-akaran. Ini akar-akarnya gampang loh, nggak susah. Bayar 99, Pak. Iya, masih 99 ya, masih itu kok, masih diskon dari 219 jadi 99.000. Dah lah, saya jurusan IPS baru belajar gini lagi Kak karena mau ambil keperawatan. Ya gimana ya, memang sistemnya begini. Tapi ini Iya enggak kok. itu ya teman-teman ya, enggak disuruh ngitung hasil akarnya berapa, enggak teman-teman ya. A sama dengan akar pangkat 3 dari akar pangkat 4 dari 12. Enggak disuruh ngitung hasil akarnya berapa. Cuma suruh membandingin aja, ini A, B, C, D itu mana yang paling besar. Jadi konsepnya teman-teman, ubah bentuk ini ke bentuk lain. Yang teman-teman bisa ngelihat, oh itu yang paling besar. Iya, betul. Ini ada yang nanya Kak, 99.000 itu berapa lama? Ya setahun. Gitu. Kalian beli sekarang ya buat setahun ke depan. Mau sampai kalian gap year juga masih oke-oke aja, nggak masalah. Gitu. Kak emang premium sama sama free tadi beda ya, jelas beda ya. Kalau free tuh kalian cuma dapat menu mini tryout doang. Tapi kalau yang member premium tuh kalian dapat semua tuh live class full paket. Live class di sini cuma 5 soal, di sana 10 soal. Kalian dapat itu. Terus kalian dapat semua mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Sosum kalian dapat semua, TPS kalian dapat semua. Info jurusan, itu kalau yang udah punya pasti udah lihat tuh info kedokteran, info ilmu komunikasi gitu. Itu kalau yang tadi nanya fasilitas ya. Ada juga rumus-rumusnya. Gitu. Info ilkom tuh, ilmu komunikasi ada kan? Kalau udah lihat gitu. Ini dulu sok, jawabnya apa nih? Ayo teman-teman jawab dulu. Ini kayaknya belum semua menjawab nih. Apa nih kira-kira? Ayo jawabannya A, B. Ayo. Aku nyerah aja.
Ini kalau kalian nyerah ternyata banyak yang jawab benar, berarti sebenarnya ini soalnya mudah loh. Cuman kalian aja mungkin nggak mau baca soal ini karena ngeliat akar-akaran gini. Ini 12 semua loh. Sama loh, sama persis. A, oke. Tadi juga ada yang jawab A. Ini kalau kalian lihat ini akarnya sama loh, akar 12. Kalian cuma tinggal berubah pangkatnya doang. Tuh, udah kasih tahu sama Kak Irfan, ngubah pangkat tuh. Ayo, cuma pangkatnya doang loh. Jadi ubah masing-masing ke dalam bentuk pangkat, teman-teman. Iya, 12 pangkat berapa? Oke. Kayaknya udah banyak yang jawab. Ini Kak Iwan kita buktikan. Oke, baik. Ya udah teman-teman, kalau gitu kita bahas ya. Kita bahas apakah benar jawaban teman-teman. Nih, kita lihat ya. Tadi idenya kita mengubah ya si bentuk akar ini ke bentuk pangkat ya teman-teman ya. Kita lihat di sini yang A. Yang A kita ubah ke dalam bentuk pangkat teman-teman. Akar pangkat 3, ini akar pangkat 4. 12, kita lihat yang paling dalam dulu ya teman-teman ya. Akar pangkat 4 dari 12. Itu kan sama aja dengan 12 dipangkat 1/4. Dipangkatkan lagi, yang paling luar sepertiga. Nah ini pangkatnya kaliin aja, berarti 12 dipangkat 1/12 ya. Itu yang A. Yang B. Ini sebenarnya kalau nggak ada angkanya ini yang kedua. Dengan cara yang sama ini teman-teman bisa lihat nih. Ini kan tinggal kaliin aja ini, 3 kali 4 12 gitu ya. Berarti 6 kali 2 12. Berarti ini sama aja dengan 12 pangkat 1/12. C. 4 kali 3 12. 12 pangkat 1/12. Yang D. 2 akar 3. Ini kan teman-teman bisa ubah duanya, masukin aja ke dalam akar. Jadi akar 4 kalikan akar 3 ya. Ini yang di dalam dulu ya teman-teman ya. Akar 4 kalikan akar 3 berapa? Akar 12 gitu ya. Berarti sama aja dengan akar 6, akar 12. Sama kayak gini yang B. Berarti ini sama aja dengan 12 pangkat 1/12. Jadi intinya A, B, C, D, A, B, C, D ini bilangannya sama semua teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi semua pilihan di atas tidak tepat. Nggak ada yang paling besar, semuanya sama. Udah beres teman-teman. Iya, itu kan gampang kan ya? Nggak suruh ngitung teman-teman, nggak disuruh ngitung. Cuma suruh ngubah aja ya kayak gini. Iya, ini high order thinking skill. Jadi jangan disingkat HOTS lah, kan kalau bilang HOTS soalnya susah gitu. Ini soal high order thinking skill. Yang masih bingung nih mindahinnya Kak. Iya, mindahinnya sebenarnya kalau akar tuh kan pangkat 1/4 kan. Akar pangkat 2 dari 12, berarti 12 pangkat 1/2. Karena akar ya, kalau akar selalu 1/4. Dan ini basic banget. Ini basic dari eksponen. Kelas berapa nih? Betul. Kelas 10 Kak Iwan? Eksponen itu perpangkatan itu kelas 9 Kak Irfan. Oh, kelas 9 malah. SMP. Iya, benar-benar. Perpangkatan. Gitu. Jadi apa namanya, ini udah ini banget ya. Apa namanya, udah dasar banget, ini udah konsep banget. Ingat, jangan sampai salah ya, karena di yang lain juga apa namanya sama-sama belajar. Entah yang lain udah sampai mana belajarnya, jadi kalian harus punya waktu ekstra sendiri buat belajar ya. Gitu. Emang di sini udah pada masuk kuliah? Di sini sudah pada masuk kuliah semua, Bang. Siapa yang masuk kuliah? Ayo. Kalau kalian masuk kuliah ini harusnya bener loh. Pelajaran paling nggak paham. Ini eksponen, ini justru pelajaran paling gampang di matematika. Eksponen. Soalnya nggak ada yang rumit-rumit. Gitu. Kak bisa diulang nggak yang pas ngeubah D itu? Oke. Yang D Kak Iwan kayaknya masih ada yang gitu. Iya, mungkin ini ya Kak Irfan ya, yang dari Ya. 2 akar 3 ini nih. Ya, betul. Oke, 2 akar 3 dulu ya teman-teman ya. Jadi fokus ke 2 akar 3. Jadi ini ya, ke 2 akar 3 nih yang ini nih. 2 akar 3 itu kan bentuk penyederhanaan dari akar 12 sebenarnya teman-teman. Nah, gimana caranya diubah ke akar 12? Gini aja. Ini kan akar 3. 2 itu akar berapa sih hasilnya 2? Akar 4. Jadi 2-nya kita ubah jadi akar 4. Jadi otomatis 2 akar 3 itu sama aja dengan akar 4 akar 3. Akar 4 kalikan akar 3, ini dalam akarnya tinggal kaliin aja. Jadi akar 4 kaliin 3. Dapat berapa? Akar 12. Akar 12 kalau teman-teman sederhanain jadi 2 akar
artinya. Itu ya teman-teman ya. Iya, nah nanti jangan lupa Gimana? Jelas ya? ada lagi akar 6-nya tuh yang di luar tuh. Gitu kalau kalian tadi bingung. Tapi kan kalian bingung kan cuma di akar 12-nya doang kan. Jadi kalau kalian ngitung akar 6-nya jangan lupa dibawa lagi. Mungkin ini Kak Irfan ya, ini teman-teman mungkin emang nih kebanyakan teman-teman nih pasti nggak hafal dengan sifat yang apa ya, akar-akar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu akar pangkat M dari A pangkat N, ini sama aja dengan A di pangkat N per M. Nah ini jangan dilupakan teman-teman ya. Di kuantitatif ada, di matematika yang ngambil saintek nanti juga ada. Ya jangan sampai lupa teman-teman ya. Iya, betul banget. Oke, ada pertanyaan lain? Bebas, mau nanya apa aja sebelum ditutup. 3 menit lagi. Auto linjur. Auto linjur. Ingat ya, kalian jangan nyerah dulu ya. Soalnya kalian belum belajar gitu. Kalian mungkin ngeluarin kemampuan kalian aja mungkin belum 1% kayaknya. Betul, ini kayaknya masih pada nyantai nih teman-teman tuh. Iya, hati-hati loh. 4 bulan lagi loh. Sekarang udah tanggal berapa kayak? Pas 4 bulan kan 20 sekarang. Mulai pertama 17 Mei. 4 bulan lah. Februari, Maret, April, Mei. 4 bulan. Boleh bertanya nggak? Boleh. Kenapa UTBK tahun ini di Juni, padahal tahun kemarin pengumuman udah di Maret? Mei, Kak. Sekarang di Mei. Oh iya, padahal kan tahun kemarin angkatan 21 itu kalau nggak salah pengumumannya udah April, tapi sekarang di Mei. Kenapa jadi berubah gitu? Ya, itu murni keputusannya LTMPT ya. Mungkin ngelihat, oh ada bulan puasa, gitu. Takutnya kalian kesian sambil puasa. Atau ada ujian sekolah. Karena kan beda ya, maksudnya waktu yang tahun kemarin 21 itu COVID-nya lagi parah-parahnya tuh. Gitu. Mungkin LTMPT punya pertimbangan sendiri. Justru harusnya yang sekarang itu kalian lebih enak ya, karena di bulan Mei. Panjang. Ya, jadi intinya Kak Irfan ya, untuk masalah waktu itu pertimbangan LTMPT ya Kak Irfan ya. Iya, Dan mungkin hasil evaluasi tahun lalu juga ya. Karena mungkin betul. hasil evaluasi dan akhirnya memutuskan untuk di bulan Mei. Betul. Dan pengumumannya 1 bulan ya, Mei ke Juni. Tetap di Juni sih. Gitu. Jadi kalian sebenarnya enak sih di bulan Mei, apalagi kalian ada 2 gelombang kan ya. Jadi ada yang bisa masuk gelombang pertama, ada yang masuk gelombang kedua. Itu masih ini, jalur langit. Jalur dalam ada nggak sih? Ada jalur dalam. Ada jalur dalam kaum, di sini ada. Jalur kaum. Jalan dalam kaum ada di sini ya. Iya, belum buat US ya, kalian juga kan ada ujian sekolah tuh. Ya, semangat lah buat kalian. Kalau boleh Gitu. bertanya lagi nggak? Boleh. Kan soal UTBK itu kalau nggak salah 350 soal ya. Itu dikerjakan dalam waktu berapa jam aja sih? 1 harian full gitu? Iya, 320 soal sebenarnya. Karena satu paket kan 20 soal ya. Kalian ada 8 bab. 8 bab kali 20, berapa 160 ya? Ada 160 soal malah. Gitu. Kecuali kalau kalian ngambil lagi yang sosum ya misalkan. Jadi 240 soal. Kalian itu ngerjainnya itu kebagi 2 sesi. Misalkan kalian dapat sesi pagi, berarti kan ngerjain sampai jam 12 siang. Gitu. Kepotong istirahat lah. Gitu. Satu soalnya paling 20 menit, 15 menit, 20 menit ya Kak Iwan ya? Iya, paling lama itu 22,5 menit ya Kak Irfan. Ya, jadi satu soalnya 22,5 menit. Kali 20 berarti ya 22,5 menit. Sorry, 22 20 soal 22,5 menit. Iya, 20 soal 22,5 menit. Gitu. Berarti kalau 22 menit Coba. iya, durung bar, belum di mute. Iya, jadi memang 20 soal itu anggaplah 25 menit. Kalau gampang hitungnya ya, 25 menit. Kalian ada 4 aja udah 100 menit.
itu berarti 1 jam 40 menit. Berarti kalian punya waktu 2 jam 80 menit atau 3 jam 20 menit. Nah, kira-kira kalian ngerjain gitu. Tambah istirahat 30 menit, 3,5 jam. Berarti kalian ngerjain UTBK itu 3,5 jam. 30 menitnya dipakai buat istirahat. Jadi kalian cuma punya waktu 3 jam 20 menit. Gitu. Belum kalian baca soal kan? Jadi baca soalnya bingung, udah digimanain ya. Terus kalian keringet dingin seperti biasa. Udah kalian keringet dingin, bingung mau ngapain, udah jawab hitung kancing aja. Itu kalau kalian yang nggak belajar ya begitu tuh. Jadi jangan sampai kejadian kayak gitu. Gitu. Tuh, kalau orang berusaha pasti akan ada hasilnya, betul banget. Kalau nggak ada usaha aja sama aja bohong ikut UTBK. Iya betul banget. Gitu. Jadi kalian tetap harus belajar ya. Karena ini yang harus kalian dengerin tuh ini. Satu, kalian tuh kan masih SMA ya, masih kelas 12. Ya kewajiban kalian cuma belajar itu kan, nggak bisa kewajibannya main atau apa pengennya aku pengen ke ITB atau pengen UGM atau pengen UI atau pengen Unpad gitu ya. Terus kalian akhirnya tenang aja nanti aku masuk Unpad, gimana caranya kalian masuk Unpad, masuk ITB, terus kalian nggak belajar. Itu gimana caranya? Siapa yang bisa ngasih tahu Kak Irfan sama Kak Iwan gimana caranya gitu. Kalian lihat ujian mandiri juga kan tetap harus belajar. Tapi kalau ujian mandirinya tiba-tiba ke UTBK, terus kalian nggak ikut UTBK, itu kalian ikut UTBK tapi nggak bagus nilainya, kan ini percuma. Memang ada ujian mandiri betul, tapi ujian mandiri juga tetap harus belajar, kita tetap harus tes. Namanya juga ujian, gitu. Jadi nggak ada cara lain. Kalian mau kayak gimana pun nggak ada cara lain. Gitu. Mending kalian belajar dari sekarang mati-matian, begitu masuk kampus yang kalian senang, kalian lebih feel free gitu. Ingat, jangan termakan kata-kata mutiara yang ada di IG. Udahlah, intinya lulus UTBK itu belajar, itu doang. Oke, paling gitu aja. Nasihat-nasihat indah buat kalian. Ini teman-teman screenshot. Iya, karena kan udah beres ya sampai ada 5. Yang mau atau polling dulu ya Kak Irfan ya? Oh ya, pollingnya belum. Tapi ini soal gampang loh, banyak yang jawabnya benar. Iya, banyak yang jawabnya benar tuh. Jadi kalian yang merasa susah, kalian tidak mencoba. Gitu. Jadi ini termasuk soal yang gampang ya, karena banyak orang yang jawabnya benar juga tuh. Gitu. Oke. Soal nomor 6 sampai 10 kalian bisa cek di aplikasi Jurnal Academy ya. Itu komplit semua pembahasannya. Juga sama soal-soalnya, kalian dapat soalnya lagi, plus dapat soalnya, dapat pembahasannya. Kalian bisa sambil tiduran, kalian bisa cek video-videonya gitu. Bisa juga cek video-video yang lainnya.